Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga pandemi ini cepat selesai. Selanjutnya pelajaran agama hari ini insya Allah kita akan belajar yaitu materi yang pertama untuk kelas 3 yaitu materi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladanku. Nah, jadi sebelum memulai Bapak kasih tahu ini buku pelajarannya yang akan kita pakai 1-2 semester. Selanjutnya sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya mari anak-anak silakan dibuka buku paketnya halaman 3. Sebelum memulai hari ini Bapak ingin bertanya apakah kalian sudah pada sarapan atau sudah pada minum, sholat dan lain sholat duha dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang pertama yaitu bagaimana kita belajar yaitu tentang kisah keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi yang sangat agung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi yang ke-25. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya ini artinya pemimpin para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kecerdasan dan kejujuran. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat tersebut sudah ada sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW ini tidak mempunyai seorang ayah. Ayahnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad SAW ini dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadikan bahwa Nabi Muhammad SAW ini yatim piatu. Meskipun yatim piatu, tapi Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Nabi tidak merasa minder dengan teman sebayanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu di bawah asuhan kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW tetap ceria pada usia 8 tahun. Pada usia 8 tahun, kakeknya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW selanjutnya diasuh oleh pamannya yaitu yang bernama Abu Thalib. Jadi kakeknya Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib, sedangkan pamannya bernama Abu Thalib. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW ini memiliki sikap yaitu mandiri. Di umur 8 tahun Nabi Muhammad SAW ini sudah belajar mengembala kambing. Karena kejujurannya, maka penduduk Mekah ini menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Upah dalam hasil dari mengembala kambing ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nabi Muhammad SAW juga belajar bagaimana merawat unta, dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara
memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu singkat Nabi Muhammad sudah mahir dalam melakukannya. Pada saat usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW ini ikut pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Di negeri Syam ini membuatnya Nabi Muhammad SAW ini mendapat pengalaman dalam berdagang, yang membuatnya Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah sebagai pengantar barang dagangan bersama Khalifah dagang. Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sangat puas dengan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Khadijah ini sangat puas ya yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi ketika dalam berdagang. Di depan mata penduduk Mekah, jadi di mata penduduk Mekah ini Nabi Muhammad sangat dipercaya. Mereka memberi julukannya Al-Amin. Al-Amin ini apa artinya? Yaitu orang yang dapat dipercaya, karena orang Mekah ini mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu dengan percaya diri. Di sini ada cerita, yaitu ketika pemimpin kabilah Quraisy berselisih, mereka berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, sebelum Ka'bah diperbaiki, di dindingnya selesai diperbaiki, maka para pemimpin kabilah ini berebutan. Mereka merasa yang berhak karena Hajar Aswad ini bisa kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka berantem. Inilah akibat dari tidak ada yang mau mengalah, akhirnya terjadilah bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan agar menunjuk siapa orang yang dapat dipercaya. Maka mereka memutuskan Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW melepaskan surban yang dipakainya dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah disuruh untuk memegang tepi surban. Nabi Muhammad lalu meletakkan Hajar Aswad ini di tengah-tengah. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Maka mereka sama-sama memegang, karena tadi setelah terjadi pertengkaran yang begitu hebat, akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, dan akhirnya semua pemimpin kabilah ini bersatu, dan karena mereka saling memegang tepi-tepi dari sorban Nabi Muhammad SAW, dan mereka akhirnya yang tadinya bertengkar akhirnya menjadi bersatu lagi dan bersama lagi. Mereka memuji keputusan dari Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri. Nabi Muhammad SAW ini percaya diri meskipun ada kaumnya yang menentang. Nabi terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir, karena Nabi meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, maka Nabi Muhammad yakin akan pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman orang-orang kafir. Itulah beberapa sikap keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, sikap mandiri dan sikap percaya diri sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad harus diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi Muhammad SAW yang tadi Bapak ceritakan, maka kita dapat memperoleh bagaimana beberapa keteladanan. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah insan, seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, seorang yang tabah, sabar menghadapi segala rintangan dan menyerukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang empat, pemimpin yang adil dan percaya diri dan mau menghargai pendapat orang lain, serta menyerukan
dan menyebarkan perdamaian. Selanjutnya silakan dibuka halaman 6. Halaman 6 ini kita akan belajar bagaimana sikap percaya diri ya. Percaya diri ya. Percaya diri, apa yang kamu rasakan ketika percaya diri adalah percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita ini mampu untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Kita mampu untuk mengerjakan soal, misalnya dikasih soal oleh guru, mampu mengerjakan dengan sendiri. Dan kita juga mampu melaksanakan suatu hal yang menurut kita itu bisa kita lakukan. Setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Maka kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita harus mensyukurinya. Kenapa? Tidak semua orang bisa sama dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya A sama B kemampuannya beda. Nah, A-nya ini harus mensyukuri bagaimana kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dan jangan pernah sombong. Nah, maka setelah itu harus ditingkatkan kemampuan kita untuk menggunakannya dalam kebaikan. Jadi meningkatkan kemampuannya untuk melakukan suatu kebaikan. Yang kita miliki tidak boleh digunakan untuk sombongan. Di samping memiliki kemampuan, kita juga memiliki kelemahan. Jadi manusia mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kemampuan harus membuat kita percaya diri. Kelemahan tidak boleh membuat kita menjadi rendah diri. Contoh sikap percaya diri yang tadi yang sudah diceritakan nama Bapak tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam beribadah kita harus percaya diri dan yakin bahwa Allah melihat semua ibadah yang kita lakukan. Lakukan ibadah karena ingin mendapat ridho atau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak disebut ketika melaksanakan ibadah itu disebut riya sama orang lain. Contoh dari sikap percaya diri lainnya yaitu berlatih menjadi orang yang percaya diri dengan rajin belajar, tadi beribadah, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri ini tidak pernah bermalas-malasan, apalagi ketika ada soal kita dikasih tugas sama guru, malah orang tua kita yang kita suruh mengerjakan, harus kita. Ketika kita tidak bisa, kita boleh bertanya kepada orang tua. Anak yang mandiri ini tidak suka bermalas-malasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan tugasnya itu sendiri sesuai dengan kemampuannya. Walau nanti ketika kamu mengerjakan suatu tugas dari guru itu bingung, boleh bertanya kepada orang tua atau kepada guru. Contoh sikap mandiri, yaitu misalnya kalian mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapikan kamar, menyiram taman dan sebagainya. Itu satu hal yang bisa disebut sebagai sikap mandiri. Kamu harus bisa dibilang malu jika tidak melakukannya sendiri. Semua itu adalah tanggung jawabmu jika kamu mempunyai tanaman atau misalnya punya hewan. Jadi kalian harus bisa bagaimana memberikan makanannya, memberikan tempat tidur yang layaknya tanpa harus menunggu perintah dari ayah atau ibu, karena kita yang memelihara hewan tersebut contohnya. Selanjutnya, khulasah yang dapat atau pelajaran atau rangkuman materi yang dapat diambil hari ini, bahwa yang pertama, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mandiri dan percaya diri.
Bukti kemandirian dari Nabi Muhammad SAW yaitu adalah menggembala kambing, merawat unta, dan belajar berdagang ke Syria. Sifat percaya diri Nabi Muhammad antara lain tidak minder meskipun yatim piatu, menyatukan Ka'bah yang berselisih, kabilah yang berselisih, tetap berdakwah meskipun ditentang kaum kafir. Sifat mandiri adalah melakukan suatu hal sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Sifat percaya diri artinya meyakini kemampuan diri sendiri. Itu pelajaran hari ini. Mahfuzat atau mutiara hikmah untuk pelajaran hari ini adalah utrukishar syaroyatruk. Tinggalkanlah keburukan, keburukan itu akan meninggalkanmu. Pelajaran hari ini cukup sekian. Silakan kalian membaca ulang, atau jika kalian bingung silakan bertanya nanti di kolom komentar, baik melalui YouTube maupun melalui Google Classroom. Tapi alangkah baiknya Bapak memberikan kalian untuk berkomentar di Google Classroom agar memudahkan apa yang belum bisa kalian pahami untuk pelajaran hari ini, ya. Pelajaran agama hari ini cukup sekian. Bila ada kata salah maupun perbuatan dari Bapak, mohon dimaafkan. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Bapak ingatkan yang pertama, sholat 5 waktu dan selalu melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Ya, cukup sekian pelajaran agama hari ini. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Dadah. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.